Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiah, NIM E 2019-2033 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan, saya di sini membahas soal nomor 6, 7, dan 8. Nah, berikut terlebih dahulu saya akan membahas soal nomor 6. Berikut ini adalah sebaran nilai mata kuliah Matematika Keuangan untuk 100 orang mahasiswa. Yang diminta soalnya yang pertama adalah mencari data. Dari data tersebut buat tabel distribusi frekuensinya. Yang kedua, buatlah histogram frekuensi dan poligon distribusinya. Nah, sebelumnya data nilai mahasiswa ini acak, tetapi saya sudah mengurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, di sini kan tugasnya disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, sebelum membuat tabel, di sini saya menghitung jarak atau rentangan range. Nah, di sini rumus range. Rumus range di sini adalah data tertinggi dikurangi data terkecil. Data tertinggi di data ini adalah 98 dan data terkecil di datanya ini 39. Nah, jadi 98 dikurangi 39 sama dengan 59. Nah, selanjutnya menghitung jumlah kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, sama dengan 1 plus 3,3 log 100. 100 ini dapat dari mana? 100 ini dapat dari seluruh mahasiswa yang punya nilai mata kuliah Matematika Keuangan. Nah, sama dengan 1 plus 3,3 kali 2 log N ini dijadikan 2. Nah, sama dengan 1 plus 3,3 kali 2 sama dengan 6,6. Nah, 1 plus 6,6 sama dengan 7,6. Dibulatkan menjadi 8. Nah, selanjutnya menghitung panjang kelas. Nah, di sini rumusnya panjang kelas adalah P sama dengan R dibagi K. R-nya di sini adalah 59, sedangkan K-nya 76. Jadi, 59 dibagi 76 sama dengan 7,76. Dibulatkan menjadi angka 8. Nah, selanjutnya mencari interval kelas. Nah, di data tersebut, di data ini paling kecil kan datanya 39. Jadi, interval kelasnya adalah pertama itu angka 39. Nah, bagaimana perbandingannya 46? Nah, jadi di sini panjang kelasnya kan 8. Di rumus yang saya pelajari adalah 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, jadi 39 kalau mencari interval kelas ini diganti plus. Jadi 39 plus 7 sama dengan 46. 47 plus 7 sama dengan 54 dan seterusnya, begitu caranya. Nah, jika ketemu semua nilai interval kelasnya, kita mencari frekuensi. Nah, bagaimana frekuensinya di sini 9? Nah, kita melihat data terlebih dahulu. Data di sini, nah sebagai contoh, data di sini kan barusan interval kelasnya itu kan 39 sampai dengan 46. Kita cuma menghitung aja jarak dari 39 ke 46 ini berapa. Nah, kita coba menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jaraknya berarti jarak dari 39 ke 46 kan 9. Jadi frekuensinya 9. Nah, jika sudah semua menghitung nilai frekuensinya, selanjutnya jumlah seluruh nilai frekuensinya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai tengah. Nah, mencari nilai tengah ini adalah begini, 39 ditambah 46 dibagi 2 sama dengan 42,5. Nah, 47 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 50,5 dan seterusnya. Caranya seperti itu.
Nah, untuk mencari tepi bawah di sini 39 dikurangi 0,5 menjadi 38,5. 47 dikurangi 0,5 menjadi 46,5 dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya tepi atas. Untuk mencari tepi atas di sini adalah 46 ditambah 0,5 menjadi 46,5. Di sini 54 ditambah 0,5 menjadi 54,5 dan seterusnya seperti itu. Yang kedua adalah buatlah histogram frekuensi dan poligon distribusinya. Nah, di bagian horizontalnya ini diisi dengan tepi bawah. Nah, di sini kan 38,5, 46,5. Berapa frekuensinya? Kita lihat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini 38,5, 46,5, frekuensinya kan 9. Berarti garisnya di angka 9 dan seterusnya seperti itu. Caranya semua seperti itu. Selanjutnya mencari poligon distribusinya. Yang di bagian horizontalnya adalah tepi bawah. Di sini kan tepi bawahnya 3,8. Nah, 3,8 frekuensinya 9. Nah, otomatis 3,8. Nah, otomatis di 3,8 ini titiknya berada pada angka 9. Dan seterusnya seperti itu menurut frekuensinya masing-masing. Selanjutnya membahas soal nomor 7. Di sini disuruh membuat frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari soal nomor 6 tadi. Nah, di sini saya akan membahas frekuensi relatif. Nah, di sini saya menulis kelas 1, kelas 2 sampai kelas 8. Nah, di sini kan frekuensi relatifnya kan 9. Jadi 9 dibagi jumlah frekuensi 100. Nah, jadi 9 dibagi 100 dikali 100% menjadi 9%. Nah, jika sudah terhitung semua, baru 9%, 7%, 6%, 10% ini dipindah ke tabel persentase berikut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, pertama-tama saya akan membahas kurang dari. Nah, di sini kurang dari 39 adalah kan frekuensi kumulatifnya 0. Terus kurang dari 47 frekuensi kumulatifnya 9. Nah, di sini jadi 9, lihat dulu frekuensinya. Nah, di sini 9 dikurangi 0 kan 9. Jadi 9 ditambah 0 kan 9. Jadi di sini ditulis 9. Nah, seterusnya seperti itu. Kurang dari 55. Nah, 16. Jadi frekuensi di sini kan 7. Berarti 7 ditambah 9 16. Begitu seterusnya caranya. Nah, selanjutnya lebih dari. Nah, di sini kan lebih dari 39 kan 100. Terus lebih dari 47 kan 91. Mengapa 91? Karena 100 dikurangi nilai frekuensi, berarti kan 91. Dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya membahas soal nomor 8. Di sini tugasnya adalah distribusi frekuensi kumulatif dari hasil ujian metode riset mahasiswa Fakultas Ekonomi Universal dan Primanusa. Ini hasil ujian dan jumlah mahasiswa secara kumulatif. Nah, soal yang pertama kan coba susun ke dalam distribusi frekuensi asal serta gambarkan pula histogram frekuensi dan poligon frekuensinya. Dan soal yang kedua, susun pula distribusi frekuensi relatifnya. Nah, di sini kan kurang dari 30, frekuensi kumulatifnya 0. Jadi di sini tidak usah ditulis karena frekuensi
frekuensi kumulatifnya 0. Jadi yang ditulis di sini adalah kurang dari 40. Nah, di sini kurang dari 40 kan 30 per 39. Jadi nilai frekuensinya 8. 8 kan? 8. Seterusnya seperti itu. Nah, di sini seperti di sini kurang dari 50, interval kelasnya 50 sampai 59. Kurang dari 60. Kurang dari 60, ini kan nilai intervalnya 50 sampai 59. Nah, di sini kok 4, jadi 22 dikurangi 19 kan 4. Jadi ini frekuensinya di sini ditulis 4. Nah, cara menghitung nilai tengah di sini 30 ditambah 9 sama dengan dibagi 2 menjadi 34,5. Nah, di sini 30 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 44,5 dan seterusnya seperti itu. Nah, lupa. Jadi setelah frekuensinya ketemu semua baru dijumlahkan. Nah, selanjutnya mencari tebi bawah. Nah, di sini mencari tebi bawah adalah 30 dikurangi 0,5 menjadi 25,5. 40 dikurangi 0,5 menjadi 39,5 dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya tepi atas. Mencari tepi atas ini adalah ini berarti 39 ditambah 0,5. Kebalikannya kan. 39 ditambah 0,5 menjadi 39,5 dan 49 ditambah 0,5 menjadi 49,5 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya histogram frekuensi. Nah, di sini histogram frekuensinya kan horizontalnya, yang di bagian horizontalnya ini kan tepi bawah ya kan. Ini 29,5, 39,5. Kita melihat dulu tabelnya. Nah, di sini 29,5, 39,5. Nah, frekuensinya berapa? 8. Jadi garisnya itu ada di angka 8 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya poligon distribusi. Nah, di sini poligon distribusinya kan 29,5. Nah, kita lihat tabel terlebih dahulu. Di sini ada tepi bawah. Nah, tepi bawahnya di sini kan 29,5. Nah, 29,5 ini frekuensinya berapa? Kan 8. Jadi, titiknya berada pada angka 8. Nah, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu menurut frekuensinya masing-masing. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu susun pula distribusi frekuensi relatifnya. Nah, di sini frekuensi relatifnya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini kan frekuensinya angka 8. Jadi dan jumlah frekuensinya 41. Nah, jadi berarti 8 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 19,5%. Nah, di sini frekuensinya 10 dan jumlah frekuensinya 41. Jadi 10 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 24,3%. Seperti itu. Semuanya seperti itu caranya. Nah, jika sudah dijumlah semua frekuensi relatifnya, kita pindahkan ke persentase persen. Jadi di sini kan 19,5. Jadi di sini 19,5, 24,3, 9,8 dan seterusnya. Terima kasih, itu saja pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.